Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Nana. Ini aku manggilnya Kak Nana ya. Kak itu Putu Diana Manik Wulandari. Benar? Ya benar. Nah, oke. Kak Nana, kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang lagi menyibukkan diri karena kan baru apa ya? Gimana ya mau nyebutin ya? Gimana ya baru ini keterima CPNS sih. Jadi ya baru-baru pengenalan lumayan penyesuaian diri di lingkungan baru. Oke. Sebelumnya tinggal di mana Kak? Ini kan Kakak kayaknya namanya Bali banget nih. Pasti asli orang Bali ya kan? Ya, betul. Sebelumnya tinggal di mana? Terus sekarang penempatan CPNS-nya di mana? Kalau sebelumnya itu kan lahir besar di Bali, kuliah 4 tahun di Jogja, terus setelah lulus sempat kerja 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah, di Jakarta Selatan. Terus jadi pas kerja itu berbarengan kan sama tes CPNS tahun 2024 kemarin. Nah, diangkatnya baru tahun ini. Jadi ya lumayan kemana-mana. Kalau terimanya itu di Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Wah, jauh ya. Berarti ya nomaden ya, dari timur. Ya dari Bali ke Jogja, Jakarta, Bengkulu, ya kan? Jadi dari timur ke barat. Ya, nggak capek tuh Kak pindahan? Karena masih muda jadi masih semangat-semangatnya. Masih semangat ya. Oh ya Kak, sebelumnya Kak Nana ini asli Bali dengan namanya aja Putu Diana Manik ya. Wulandari. Yang aku tahu background kakak ini adalah seorang mualaf. Iya kan. Memang sebenarnya jujur aja secara aku pribadi yang aku Islam dari lahir, aku tuh emang penasaran banget sama cerita-cerita orang yang mualaf. Gimana sih caranya kok tiba-tiba mau mualaf, dapat hidayahnya dari mana? Terus apa yang membuat mereka yakin gitu kan? Nah sebelumnya aku mau tanya nih sama Kak Nana, tahun berapa sih Kak tepatnya nih Kak Nana itu mualaf tuh tahun berapa? Terus syahadatnya di mana? Kalau untuk tahun syahadat itu tahun 2023, tepatnya bulan Januari. Baru 2023. Iya, lumayan bisa dibilang baru. Dan itu masih di kampus di Jogja. Syahadatnya juga di Mualaf Center Yogyakarta. Oke. Iya, jadi lanjut. Jadi waktu syahadat juga ditemenin sama teman-teman. Tapi apa yang membuat kakak tuh pada akhirnya ke-trigger dari semua agama yang ada di Indonesia ini, kenapa memilihnya kok Islam gitu? Karena kan yang aku pelajari ya, karena Islam dari lahir, ditambah lagi aku punya background teman-teman yang beberapa sih, nggak banyak, yang mualaf juga. Mereka tuh sebelum mualaf selalu tanya sama aku dan bilang, nah sebenarnya ini tuh Islam tuh ribet banget ya, sehari sholat harus 5 waktu gitu, kayaknya baru subuh tiba-tiba ke zuhur tuh udah cepet banget, apalagi zuhur ke asar ke maghrib kan cepet banget tuh ya. Emang harus ya sholat, terus emang harus ya puasa selama 30 hari gitu, kok kalian kuat sih, kok Islam ribet sih gitu. Nah aku tuh makanya suka tertarik sama orang yang mualaf, kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk agamanya tuh Islam gitu. Kalau Kak Nana sendiri dari experience perjalanan hijrahnya Kak Nana tuh gimana Kak? Kalau experience-nya itu sih sebenarnya udah lama ya, dapat hidayahnya bisa dibilang kalau ini menurut saya hidayahnya itu udah dari lama. Dari kecil itu berada di lingkungan yang walaupun di Bali, rumah saya sendiri itu ini satu gang itu berderet Muslim, karena kan saya di Bali Barat dari kecil tuh. Jadi ya temennya Muslim semua. Jadi emang dari kecil, dari SD udah kenal sama Islam. Mereka puasa, saya tahu. Terus teman-teman ada yang sunat kayak gitu, acara-acara Muslim tuh saya tahu gitu, walaupun saya di Bali. Jadi emang teman-teman dari kecil tuh Muslim. Nah ditambah lagi waktu kuliah di Jogja, yang titik poinnya sebenarnya itu di Jogja. Kan kalau itu waktu saya kuliah itu kan umurnya kan mulai 20-an lah ya. Jogja itu yang membawa saya, yang benar-benar kayak mulai berpikir nih, orang tua saya mengizinkan saya keluar, bahkan menyuruh saya keluar ini, mereka mungkin mikirnya ada konsekuensinya gitulah ya, entah ketemu lingkungan yang baru kayak gitu. Terus
di umur 20-an itu bisa dibilang ya, mungkin kakaknya juga pernah ngalamin yang namanya fase life quarter crisis. Ya, Dimana kan itu tuh benar-benar kayak, apalagi di asrama ya, itu fase dimana kita itu benar-benar kebingungan sama tujuan hidup, kedepannya mau ngapain ya, gitu. Apalagi ditambah kalau misalkan teman-teman ngalamin kehilangan arah gitu, ditambah nggak ada sosok yang menuntun gitu dari kecil, itu benar-benar berat. Kita kan melalui proses yang berantakan dulu, baru tahu oh ini baik, ini enggak. Nah ya udah, sekalian di asrama ditambah di Jogja, ya udah sekalian aja saya ibarat nyari jati diri saya gitu, mencoba mulai menata kembali hidup saya ini, saya maunya apa sih gitu. Dimana kan Jogja itu kan tempat dibilang ini ya, daerah mahasiswa ya, apa kota pelajar gitu, kayak gitu. Tapi Itu Kak, sih tapi Kak kan lagi mencari nih apa namanya, karena memang lagi hilang arah ya kan, belum ada yang bimbing dan lain sebagainya. Tapi saat Kakak di Jogja itu ada yang nemenin Kakak, entah itu teman atau ada sosok yang benar-benar kamu tuh harus gini loh Nana gitu. Ada yang sosok yang seperti itu? ini di pertanyaan yang menarik. Jadi waktu di kampus itu kan 4 tahun ya. Waktu awal-awal saya di asrama itu, saya benar-benar di angkatan perempuan sendiri yang Hindu. Sisanya otomatis kan teman-teman saya Muslim. Ada juga beberapa yang Katolik sama Kristen. Tapi saya di satu kamar itu bertiga Muslim semua. Nah, dari sana saya mulai mengenal lebih dekat, sangat dekat dengan Muslim. Mulai kayak bertanya-tanya, mereka juga menanya balik saya, gimana sih Hindu itu. Jadi kita sering, karena di asrama kan, ditambah COVID, nggak bisa kemana-mana, ya udah di asrama aja. Di sana kita saling diskusi, soal agamamu gimana sih, agama. Saya lebih sering nanya juga kan, Muslim tuh gimana sih. Terus ada satu waktu di mana teman saya itu sering ngaji. Terus saya nanya, kamu lagi baca apa gitu? Dia bilangnya Al-Quran kan, dia lagi ngaji. Terus saya tanya, isinya apa? Terus teman saya jawab begini, kamu masuk Muslim biar tahu isi dari Al-Quran itu, biar paham gitu. Terus intinya alhamdulillah di asrama saya itu benar-benar menemukan lingkungan yang sangat positif. Teman-teman yang benar-benar merangkul, enggak yang, kalau misalkan kan saya minoritas ya kan di asrama, benar-benar mereka tuh nggak pernah yang kamu kenapa sih, misalnya kan dupa itu bau, misalnya kenapa kamu ibadah tuh, enggak sama sekali. Mereka malah merangkul, menanyakan kayak gitu. Terus sering cerita. Ada satu teman saya yang emang benar-benar mendukung, terus apa ya, ibarat itu kayak sebagai penguat saya. Misalkan pas saya lagi kebingungan, dia yang mengarahkan, terutama soal Muslim. Dia benar-benar support banget, nggak pernah menjudge. Bahkan waktu saya di akhir 2022 itu, saya tuh kayak udah pengen banget nih kan masuk Muslim. Udah benar-benar kayak menggebu-gebu gitu. Terus dia ini ngobrol sama saya dan bilang, kamu yakin mau masuk Muslim? Coba pikiran dulu baik-baik gitu. Izin dulu orang tua, tanya dulu, diskusi gitu. Pokoknya yakinin diri, tanyain ke diri sendiri, apa benar ini emang kemauanmu, bukan karena orang lain, bukan karena manusia, bukan karena disuruh, kayak gitu. Ibarat dia yang emang benar-benar meyakinkan anak-anak ya. Gandeng, iya betul. Gitu sih Kak. Berarti Kak, apa yang membuat, kan tadi Kak Nana bilang kan, aku tuh udah bener-bener menggebu-gebu banget mau pindah agama gitu kan, berubah keyakinan. Apa yang membuat Kakak pada akhirnya, udah ayo pindah sekarang deh gitu? Yang membuat Kakak yakin banget, udah deh aku pindah aja deh ke Islam, aku pindah aja deh ke Islam. Gimana ya? Ini entah perasaan saya atau teman-teman mualaf yang lain mungkin ngerasain atau enggak. Susah dijelasin, kayak apa ya, perasaan gimana ya? Emang ada feel gitu Kak yang nyantol, gimana ya, susah juga ngejelasinnya, kayak Nyaman. kayaknya emang udah gitu ya. nyaman. Apalagi sebelum-sebelumnya kan waktu di asrama tuh dengar temen ngaji itu kok rasanya adem ya, kayak gitu. Itu sih Kak. Berarti Kak Nana itu apa namanya, mualaf itu di 2023.
Iya, tapi Jogja. mulai menggebu-gebunya ya di Jogja. Mulai Tapi sejak ya mulai menggebunya tuh dari akhir 2022. oke. Nah, Mm-mm. kan karena ini kan mualafnya di Jogja kan, berarti jauh sama orang tua dong. Hmm. Bentuk komunikasi sama mama, sama papa, sama keluarga besar yang memang notabene-nya di agama sebelumnya itu gimana? Pasti kan ada ada rasa mungkin yang aku nggak tahu ya, mungkin dari beberapa teman-temanku yang mualaf ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang orang tuanya memang ya sudah kalau memang memilih agamanya itu karena itu hidupmu ya jalani gitu kan, yang penting komitmen, jangan pindah-pindah lagi. Kalau teman-temanku kayak gitu, ada yang memang orang tuanya tuh yang kalau kamu pindah agama udah kamu keluar dari kartu keluarga, bukan menjadi bagian keluarga kita lagi gitu. Kalau dari keluarga Kanana gimana? Kanana mengkomunikasikan ke keluarga tuh gimana? Kan ini jauh ya gitu. Dari pertanyaan kakak itu kayaknya saya yang paling beruntung deh di dunia ini. Kenapa? Kenapa kayak Santuy ya? Orang tua kakak santuy apa gimana? alhamdulillah orang tua saya tuh benar-benar kayak open minded. Oke. Saya sebenarnya udah dari 2020 saya pernah bilang kan kayaknya ini deh pengen masuk muslim deh gitu. Cuman kayak apa ya? Kayak kata-kata yang lewat aja. Nah, yaudah habis itu ya udah kayak karena belum yakin ya udah deh nanti dulu sampai akhirnya pas 2022 itu baru saya yang meyakinkan ke kedua orang tua ngobrol yang lebih dalam gitu. Terutama ke mama sih karena mama yang benar-benar ya udah kalau emang itu keputusanmu, mama itu cuma bilang kayak gini, kan kalau saya tuh di rumah dipanggil kakak ya. Ya. Kakak kan tahu kalau di dunia ini tuh ada yang pasti, dua yang pasti, lahir dan mati. Ya. Nah, di antara setelah kelahiran dan di sebelum kematian itu ada yang namanya choice atau pilihan. Jadi kita itu selalu dihadapkan dengan banyak pilihan di dalam hidup dan itu pasti kalau memang itu udah jadi pilihan kakak ya sudah dijalanin gitu karena semua agama itu sama. Kalau memang sudah yakin ya sudah dijalani gitu, asalkan jangan setengah-setengah jalaninya gitu. Itu yang membuat Kanana pada akhirnya ya Bismillah gitu kan. Kaget juga kan, di sini ternyata segampang ini, sebelumnya tuh kan kayak takut gitu kan, ternyata enggak gitu. Kalau papa dan keluarga Kalau papa sih ya kaget, apalagi keluarga besar kan. Kalau keluarga besar yang bersinggungan, kok saya sih nggak bersinggungan langsung. Mungkin ke ibu saya kayak ditanya kenapa sih anaknya kok dikasih. Ya udah kayak ibu saya jawabnya juga santai, nggak ngerasa tertekan. Ya dijelasin emang itu pilihannya, apalagi ditambah dia di Jogja, kenal hidup baru, berarti ya dia udah dewasa gitu kan, bisa memilih pilihannya sendiri dan bisa bertanggung jawab atas keyakinannya gitu. Terus kalau bapak awalnya kaget kan, karena apalagi saya kan anak pertama, terus ya walaupun kaget sempat kayak ditanya udah ada calonnya gitu, terus saya bilang mungkin kan dikira kan kalau pindah berarti Ya, karena udah menikah nih ya. biasanya banyak gitu kan. Terus saya bilang nggak ada calonnya gitu, maksudnya ya pindah karena keyakinan sendiri gitu. Terus oh gitu, ya udah, sempat ragu kan karena kan sendiri. Bapak saya tuh takutnya saya tuh nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahin. Terus saya bilang saya meyakinkan nggak apa-apa bapak, ini misalnya pilihan saya, ditambah ada teman-teman juga yang jaga, yang bantu saya gitu. Itu sih. Nah, berarti proses belajar Kanana untuk mengenal Islam itu lewat Teman-teman ditambah, jadi waktu saya syahadat kan di Mualaf Center Yogyakarta. Nah, Mualaf Center itu benar-benar mewadahi kami yang baru. Jadi kita ada sesi belajar wudhu, belajar sholat, terus belajar ngaji juga. Karena kan ada kayak sebelum kita mau ngambil sertifikat mualaf itu kita harus bisa dulu minimal sholat. Teman-teman juga ngajarin sih, ngajar sholat, ngajarin wudhu, terutama ini ngaji sih. Yang lucunya tuh mungkin karena udah besar, maksudnya kan saya agak gimana ya, agak lama gitu kan. Mereka tuh kadang gregetan juga kan. Jadi ya di Jogja memutuskan buat ke TPQ. Ini belajar apa? Ikra. Aku itu juga kalau misalnya bisa dibilang baca Al-Quran bisa, tapi kalau misalnya di sama mungkin sama guru ngaji atau sama Pak Ustadz sama Ustazah, kalau disuruh baca Quran yang bener-bener sesuai makhraj hurufnya, tajwidnya segala macam, itu kayaknya aku remedial juga sih Kak.
jujur aja ya. Maksudnya kalau kalau sama suamiku juga kadang-kadang sebelum baca Quran, aku disuruh ngaji dulu, ikro lagi ulang nih, entah ikro 5, entah ikro 6 untuk biar dilancarin dulu, jangan sampai kita cuma bisa baca tapi kita tuh bacaan kita nggak bener, atau misalnya hanya cuma ngasal ngucap aja. Aku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan anak malu ketepeki atau nggak usah malu kak, aku yang Islam dari lahir aja masih belajar kak sampai hari ini. Emang emang dibilang susah enggak juga, tapi dibilang gampang susah gitu. Ngaji tuh seru kalau menurut aku ya. Berarti dalam proses Kanana belajar mengenal Islam dimulai dari memang lingkungan yang membentuk Kanana pada akhirnya memeluk Islam, ditambah lagi punya teman-teman yang support sistemnya kuat banget. Mu'alaf Center Jogja juga memang mewadahi Kanana. Nah setelah itu Kanana belajar Islam, mengenal Islam tuh otodidak kah? Atau memang ada sampai hari ini ada teman yang Kanana jadiin tempat untuk nanya, misalnya kalau Kanana apa-apa nanya sama dia. Kalau misalnya mau lupa niat-niat kan biasanya walaupun sekarang udah bisa searching di Google, tapi biasanya lebih ngena sama orang ya kan, diajarinnya sama orang. Apa ada sosok sendiri atau memang Kanana otodidak sampai hari ini? Jadi macam-macam sih kak, beragam ya. Ya. Dari YouTube, kadang dengerin kajian. Nah pas di Jogja setelah mualaf itu, alhamdulillah ada apa ya, kayak yang mewadahi saya gitu. Setelah mualaf saya kayak ikut, bukan organisasi, kayak event di Jogja itu kayak perkumpulan teman-teman yang hijrah, namanya Real Masjid. Nah di sana tuh bener-bener banyak banget kegiatannya. Itu kan sebelum Ramadan ya, jadi kita ikut bantu marbot di sana juga gitu. Jadi ya udah, jadi nambah teman juga kan. Kadang juga sampai sekarang pun saya masih komunikasi sama mereka gitu, nanya-nanya soal kayak kemarin zakat itu gimana bayarnya gitu, nanya sama mereka. Oke. Nah, pasti kan Kanana sebelumnya tuh nggak memakai hijab dong sebelum mualaf. Nah, memutuskan untuk memakai hijab tuh kapan? Sebenarnya kan salah satu saya tertarik mualaf tuh selain karena Al-Quran juga karena hijab. Jadi pas di asrama itu teman saya itu kan ini sebelum mualaf ya, di asrama teman saya pakai hijab gitu kan untuk bercandaan gitu, terus nanti pakai hijab cantik gitu. Terus waktu di Jogja itu kan saya tuh seragamnya masih pendek ya, karena di asrama tuh kan ya dibilang sekolah kedinasan, seragamnya masih pendek, jadinya kan saya nggak berhijab. Nah saya tuh mualafnya semester akhir, jadi kan nanggung mau buat baju panjang untuk yang berhijab. Jadi lucunya gini kak, saya waktu di asrama itu nggak berhijab karena pakai seragam, tapi di luar berhijab. Nah itu karena udah mualaf. Karena waktu itu masih sembunyi-sembunyi kan mualafnya tuh, masih takut kayak jadi pertanyaan. Itu pun saya 1 bulan setelah mualaf maksudnya baru teman-teman tahu gitu kok saya mualaf. Nggak banyak yang tahu saya mualaf. Gitu. Takutnya kan mereka kaget, tapi ya pada akhirnya ya tetap aja, maksudnya teman-teman saya yang dulu mungkin ya ada yang kecewa, pasti mereka kecewa kan karena saya mualaf diam-diam gitu nggak bilang gitu sih kak. Apa yang Kanana rasain setelah memakai hijab? Untuk maksudnya kan untuk daily activity-nya pada akhirnya pakai hijab nih sampai hari ini kan. Tapi untuk kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama apa yang Kanana rasain secara spiritualnya kah, atau memang lebih ke kenyamanan aja, atau mungkin lebih safety atau apa sebagai perempuan, apalagi yang sekarang lagi banyak banget nih kasus pelecehan seksual, kayaknya apa lebih nyaman gitu pakai hijab atau gimana? Kalau ditanya, kalau dibilang sih nyaman, tapi kayak ada rasa tersendiri gitu. Selain untuk menutup dada, juga safety juga pasti kan. Cuman nggak menjamin juga sih gitu kan, safety itu tergantung orang luar gimana kan. Kadang masih aja kadang kena catcalling gitu. Gimana ya, ngerasa lebih, kalau dibilang kelihatannya tuh lebih terpancar gitu diri sendiri gitu, waktu berkaca. Serius, iya nggak? Tapi Kanana pada akhirnya setelah Kanana memeluk agama Islam nih, apa yang Kanana rasain setelah 2 tahun, berarti kan 2 tahun menganut agama Islam, apa yang Kanana rasain saat 2 tahun terakhir dengan dari sebelum 2023 sebelum pindah? Apa
apa perbedaannya mungkin yang secara signifikan secara spiritual ya? Beda jauh sih Kak. Karena gimana ya? Kalau kata teman saya kan, kamu kalau sebelumnya ibadahnya 3 kali kan, nah kalau muslim 5 kali. Jadi kamu lebih rajin, lebih sering ibadahnya gitu kan dibilang. Iya juga gitu. Benar memang saya bahkan apa ya, waktu sholat tuh kadang sering tiba-tiba nangis padahal nggak ada masalah sama sekali. Jadi kayak nangis habis itu lepas kayak ringan kayak gitu. Kadang sering gitu tiba-tiba nangis kayak gitu. Terus setelah mualaf saya banyak banget ngerasa, oh apa ini karena kayak sering ngebatin, mungkin apa ini karena mualaf ya, saya jadi lebih sering rezekian, terus lulus tiba-tiba ditawarin kerjaan langsung kerja gitu, bahkan sebelum wisuda pun udah ditawarin kayak gitu, padahal saya tuh nggak nyari gitu. Gitu terus CPNS ibarat one shoot, sekali coba langsung dapat, padahal belajarnya itu bener-bener sempet yang tahap kedua itu H-2 itu karena kan posisinya kerja terus tes, ya Allah gitu, sampai udah pasrah karena belajarnya nggak maksimal. Apa ini dibantu sama Allah sama doa ibu gitu. Ibu kan juga mungkin karena ibu juga mengikhlaskan, jadi tetap mendoakan anaknya walaupun udah beda. Ibu juga mendoakan, ditambah saya juga berdoa gitu. Jadinya ya udah hidup tuh walaupun ya beberapa ada sempat masalah, tapi lebih sering ke yang keajaiban-keajaibannya gitu. Banyak miss-nya, maksudnya sama Allah jalannya dilancarin satu-satu, dibuka itu rezekinya gitu ya. Iya. Aku mau nanya sih sama Kak Nana, ini mungkin kalau aku secara pribadi sih aku punya ada satu pilihan. Kak Nana kan kalau sholat kan pasti baca surat pendek ya kan. Nah, Kak Nana punya nggak sih satu surat pendek yang Kak Nana suka banget? Kak Nana ada nggak sih satu surat yang Kak Nana setelah jadi mualaf, ini aku suka banget nih sama surat ini nih, aku baca terus, apalagi kalau setiap sholat aku selalu baca, ada nggak? Ada. Surat An-Nas. Kenapa suka surat An-Nas? Gimana ya? Mungkin karena emang udah pertama kali hafal An-Nas, jadi iya, kalau misalkan kan banyak tuh ada surat pendek, kalau kita sehari aja nggak ibarat nggak makan nih, nggak menyebutkan An-Nas tuh rasanya kayak kurang, gimana ya, tiba-tiba langsung aja otomatis mungkin karena first impressionnya An-Nas jadi nempel terus, kalau kok ada kurang gitu. Tapi karena selama udah mualaf ini nih ya, daily activity-nya udah memakai hijab, udah pure jadi muslim seutuhnya gitu, masih ada nggak sih kendalanya, aku tuh masih belum bisa ini loh, mungkin lupa bacaan sholat, tiba-tiba suka kelupaan, atau mungkin kayak misalnya kayak bulan puasa suka lupa niat-niatnya atau apa gitu. Masa ada hal yang menurut Kanana nih aku masih belum pelajarin hal-hal yang ini nih? Sebenarnya kalau saya emang kan saya baru, jadi banyak banget yang harus dikejar. Jadi pas mualaf ternyata masih nol, maksudnya mengenal muslim tuh masih kayak dikit banget. Ternyata ajaran muslim tuh luas banget gitu. Tapi yang satu yang benar-benar kayak ini challenging buat diri saya tuh ini sih Kak, ngajinya. Karena kan saya pertama kali hati saya tergerak itu kan karena Al-Quran. Penasarannya karena Al-Quran. Apa mungkin Allah memang apa ya, kayak nge-challenge saya gitu buat biar ayo semangat ngaji biar bisa cepat baca Al-Quran, biar tahu gitu. Saya sampai sekarang masih belum bisa baca Al-Quran, padahal pengen banget gitu. Entah karena belum bisa ngatur waktu sama kegiatannya. Tapi sekarang ikro berapa kan anak? Terakhir ikro 3. Nggak apa-apa. Mulai lebih challenging itu di ikro 4 sih, karena ikro 4 itu kan udah nyambung semua ya. Terus panjang pendeknya juga emang udah harus benar. Nggak harus buru-buru, karena
kalau menurut aku pribadi yang namanya belajar ya pelan-pelan aja. Yang penting benar, daripada kita buru-buru, kitanya juga nggak nggak lancar yang pertama, dan yang kedua ngaji itu kan lebih ke siraman rohani ke diri aku ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan Nana, semangat, pokoknya semangat ya kan Nana ya. Iya. Berarti sekarang untuk dari keluarga sendiri, orang tua benar-benar support, keluarga pun so far sejauh ini juga support ya Kak ya. Alhamdulillah ya. Berarti kemarin Lebaran mudik Ke Bali, di Bali malam. Oh, ini maksudnya lebarannya. Lebaran di Bali, dan kakak sendiri yang Lebaran atau di anggota keluarga kakak ada yang Lebaran juga? Apa cuma kanan aja? Sendiri, dan itu pun di rumah yang masakin opor mama. Oh iya, Yang lebih semangat gitu mama. Bahkan sampai beli baju apa lemis. 2 kapelan sama mama. mamanya juga pakai kerudung. Coba-coba. Iya, Adik-adik gimana Kak? adik-adik nggak masalah sih. Bahkan mereka yang kadang-kadang ada sholat gitu. Ah, Karena puasa gitu, kayak kuat puasanya gitu bilang. Sampai kapan puasanya? Malah mereka yang lebih penasaran ya gitu. Tapi Kak, rumah Kanana sama masjid terdekat ada nggak waktu kemarin sholat Id? Ada banyak sekarang. Ya. Iya, sekarang di Bali udah banyak, ada masjid sama musola. Berarti ini adalah Lebaran tahun kedua Kanana. Iya, Oke. Berarti kemarin Idul Adha di Bali apa Bengkulu? di Bengkulu karena Bengkulu. tanggal 1 Juni udah di sini. Dan itu bareng-bareng sih, ada hanya sama teman-teman yang CPNS sama kantor. Berarti sekarang Kanana kan ini sekarang di Bengkulu nih. Berarti belajarnya di Bengkulu juga. Ada temenkah yang mau ngajarin Kanana untuk ngebimbing, atau Kanana di Bengkulu udah menemukan satu komunitas mualaf kah atau apa gitu? Kalau komunitas sih nggak ada ya Kak. Paling teman-teman aja. Teman-teman aja, teman-teman ini berarti teman-teman CPNS yang bareng-bareng ya. Iya, Nah berarti sejauh ini berarti Kanana udah masuk Islam, jauh lebih enjoy, jauh lebih tenang, udah menemukan jalan hidup berarti ya Kak ya. alhamdulillah. Semoga aku doain Kanana ya, semoga cepet dapat jodohnya juga ya Kanana ya. Biar di Bengkulu nggak sendirian ya Kanana ya. Kan namanya perjalanan hijrahnya juga dibimbing, Amin. menyempurnakan suatu agama. Amin. Makasih Kak. Makin lancar dibukain rezekinya. Biasa kalau udah nikah tuh rezeki makin dibukain, tapi nggak cuma rezeki ya Kanana yang dibukain, masalah hidup juga dibuka sama Allah. Pengalaman ya. Bukan pengalaman, emang begitu biasanya. Pesan atau harapan Kanana untuk sahabat rukun yang saat ini mungkin lagi proses menuju mualafnya atau proses menuju hijrahnya, gimana Kanana? Ini sih di podcast ini part yang paling saya tunggu, asik. Maksudnya yang paling pengen saya sampaikan gitu kan. Ya. Jadi di kehidupan ini tuh setiap orang punya badainya masing-masing, dan hebatnya kita semua itu punya cara tersendiri dalam menghadapi dan melewati setiap badai tersebut. Jadi kalau dikasih cobaan itu jangan terpuruk. Siapa tahu besok dikasih sesuatu yang luar biasa gitu. Intinya percaya kalau di kegelapan itu masih ada celah-celah cahaya yang menyinari, asalkan kita jauh dari kata kelam gitu. Nah, Gitu. Walaupun ada maksudnya tuh sedikit gitu. Dari pengalaman saya, walaupun mau seterpuruk apa saya, di sekitar saya masih ada cahaya, yaitu teman-teman saya yang kayak menggandeng saya gitulah. Gitu, menggandeng saya. Jadi maksudnya mau seberapa takut kita, pasti ada banyak di sekeliling kita yang bantu kita, dan itu pun pasti kirimannya dari Tuhan gitu. Tuhan tuh udah punya rencananya gitu. ya.
buat kita gitu. Kita tuh sebagai manusia udah ada kode dan kodarnya masing-masing ya sih. Ya, itu. Bismillah ya Kanana ya. Aku doain Kanana semoga Kanana tetap istiqomah. Amin, Kak. Perjalanan hijrahnya semoga dipermudah sama Allah. Niat-niat Kanana, hajat-hajat yang mau Kanana apa namanya yang ada di depan mata atau yang sebentar lagi bakalan datang, semoga dipermudah sama Allah, disehatin ya rezekinya, biar sehat-sehat terus ya Kanana ya. Semoga kalau ada waktu Kanana bisa ke Jakarta, bisa ketemu sama aku, kita silaturahmi kita bisa panjang, nambah saudara kan, masya Allah ya Kanana ya. Iya, amin. Itu aja sih sahabat rukun, ini Kanana asli orang Bali, mualaf di Jogja, sekarang tinggal di Bengkulu, udah insya Allah ketemu jodohnya. Semoga semua perjalanan hidupnya dipermudah, dan sahabat rukun juga apapun niat baik sahabat rukun, rencana-rencananya, dan Allah sehatkan semua tubuh-tubuh yang nonton. Sampai ketemu sama aku atau sama si Rahwa. Makasih ya Kak Nana. Makasih ya Kak, semuanya makasih ya Kak udah ya ngadain Zoom ini. Nah aja Kanana, nanti kita Zoom bareng ya. Nggak usah di Zoom, video call aja kali ya. Iya boleh.